Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik analisis SWOT yang merupakan salah satu alat penting dalam memahami diri kita lebih dalam. Analisis ini tidak hanya digunakan dalam dunia bisnis, tapi juga diaplikasikan pada diri sendiri. Dalam bahasa Inggris, self analysis merujuk pada proses refleksi dan evaluasi diri untuk memahami lebih dalam tentang kekuatan, yaitu strength, kelemahan, weak, nilai, opportunity, dan tujuan, yaitu trait, dan emosi pribadi, serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi tindakan dan keputusan, serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Ini adalah metode introspektif untuk meningkatkan pemahaman tentang diri kita dan pemahaman pribadi. Oke, masuk pada pembahasan pertama pada analisis self analysis SWOT, yaitu strength atau bisa diartikan kekuatan. Kekuatan sendiri adalah segala hal yang membuat kita unggul dibandingkan dengan orang lain. Kekuatan ini bisa berupa keterampilan, pengalaman, dan kualitas pribadi, atau bahkan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Mengenal kekuatan diri sendiri, langkah pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Di sini saya akan menjelaskan 4 strength atau 4 kekuatan ada pada diri saya. Sebagai salah satunya yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Saya bacakan dulu. Jika Anda mampu berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menyesuaikan komunikasi dengan berbagai audiens, ini adalah kekuatan yang sangat berharga. Komunikasi efektif membuka pintu untuk kerjasama yang sukses dan juga membantu dalam membangun relasi yang baik. Maksudnya di sini adalah kemampuan komunikasi yang baik. Itu kita bisa sukses itu dengan komunikasi yang baik dan positif, sehingga orang lain itu tidak salah paham dan bisa saja orang lain itu bisa secara cepat mengenal kita dengan tata bahasa kita yang baik. Terus contoh yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis dan analitis. Anda mampu memecahkan masalah dengan cara yang sistematis, melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data. Di sini ini kemampuan berpikir kritis dan analitis itu sebagai kekuatan kita karena kekuatan yang ada pada diri kita itu adalah berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis itu mampu mengalahkan atau bisa jadi menjadi kekuatan kita karena dengan cara kita berpikir kritis, orang akan menghargai kita karena itu menjadi sebuah ide atau karya, dan itu akan menjadi kekuatan kita, kekuatan pribadi, dan orang itu bisa respect kepada kita karena kita punya kemampuan berpikir kritis dan analitis. Terus contoh yang nomor 3 yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis di sini yaitu misalnya saya menguasai pemrograman atau memiliki kemampuan dalam bidang tertentu yang memberikan keunggulan kompetitif dalam dunia kerja. Dalam kantor itu ada beberapa orang yang mungkin dari beberapa orang itu cuma saya yang bisa pemrograman. Itu menjadi keunggulan saya karena saya bisa pemrograman. Itu menjadi keunggulan karena orang lain tidak bisa pemrograman. Alhasil keterampilan teknis itu sangat penting karena orang lain tidak bisa tapi saya sendiri bisa. Itu menjadi keunggulan buat saya. Terus contoh yang
nomor 4 yaitu ketangguhan mental dan emosi. Dalam dunia kerja itu kan pasti ada benturan atau cobaan dalam pekerjaan. Nah, mental kita kuat dan emosi kita kuat, maka itu akan menjadi sebuah keunggulan buat kita, karena jika itu terjadi pada diri kita, itu akan menjadi poin plus, karena salah satu kita dapat meraih kesuksesan itu ya itu tadi, ketangguhan mental dan emosional. Jika kita emosi kita kuat atau kita bisa redam, atau ketangguhan mental kita sangat kokoh, ya kita tidak gampang provokasi kiri atau kanan, kita akan lurus sesuai instruksi yang diinstruksikan oleh atasan. Jadi peluang kita dapat meraih kesuksesan itu sangat besar. Oke, masuk ke nomor 2 yaitu membahas tentang kelemahan. Setiap orang itu pastikan mempunyai kelemahan. Dan kelemahan itu tidak boleh kita hindari, karena kelemahan sendiri itu sifat hak yang melekat pada diri kita. Contoh dari weakness atau kelemahan, di sini ada 4 contoh. Kurangnya kepercayaan diri itu sering terjadi pada banyak orang. Tidak pede, kurang percaya diri, tidak berani maju, ya, atau ragu. Ya, itu sifat alami atau sifat yang kelemahan orang yang sering dimiliki orang. Itu pasti ada pada diri saya, itu pasti kelemahan itu. Terus nomor 2, keterampilan manajerial. Kadang ada pada diri seseorang itu tidak pandai dalam manajer waktu, yaitu itulah yang menjadi kelemahan orang tersebut. Terus contoh selanjutnya yaitu terlalu perfeksionis, terlalu membuang-buang waktu, terlalu egois. Itu juga kadang menjadi kelemahan pada diri setiap individu termasuk saya. Terus nomor 4 yaitu kesulitan dalam mengelola stres. Ini sering terjadi terutama Gen Z termasuk saya. Mengelola stres itu adalah kelemahan bagi setiap orang. Itu sangat berpengaruh. Jika kita tidak berhasil mengelola stres, akan sangat bahayanya itu. Jadi kesulitan mengelola stres ini sifat alami juga yang ada pada diri kita. Sekarang kita masuk pada nomor ketiga atau poin ketiga yaitu opportunities. Sebuah peluang adalah faktor eksternal yang dapat kita manfaatkan untuk mencapai tujuan. Self analysis SWOT, kita perlu memperhatikan apa saja yang ada di sekitar kita yang dapat membuka jalan untuk sukses. Peluang datang dalam berbagai bentuk, dari tren industri, perubahan teknologi, hingga koneksi sosial. Peluang atau opportunities dapat meliputi yaitu pertama, meningkatkan keterampilan atau pendidikan. Contoh ini yaitu saya sebagai kursus online atau membuka pelatihan atau bahkan seminar dapat meningkatkan keterampilan dan menambah pengetahuan yang relevan dengan bidang yang saya ikuti. Maksudnya di sini saya itu jika ingin mendapatkan peluang kesuksesan, saya itu harus ikut kursus online, pelatihan, bahkan seminar. Yang kedua yaitu peluang karir. Dunia kerja yang terus berkembang membuka banyak kesempatan baru. Misalnya perkembangan industri AI dan data science memberikan peluang besar bagi para profesional di bidang teknologi. Peluang di sini adalah peluang karir. Peluang karir di sini yang dimaksud adalah kita itu dapat sukses dan berpeluang berkembang atau berpeluang mendapatkan kerja yang baik dengan berkecimpung di dunia industri AI. Yang ketiga yaitu tren sosial atau ekonomi. Dalam era digital, banyak peluang terbuka dalam bidang e-commerce,
pemasaran digital atau pembuatan konten yang bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berinovasi dan menghasilkan sesuatu yang baru. Yang dimaksud di sini adalah saya itu berpeluang sukses di bidang di pemasaran digital dan itu e-commerce juga atau pembuatan konten. Saya bisa sukses dari ketiga poin tersebut. Untuk contoh selanjutnya yaitu koneksi dan jaringan. Mungkin ini sudah lumrah terjadi dimanapun. Miliki jaringan yang luas dan bisa memberikan saya peluang, baik itu untuk mendapatkan pekerjaan, berkolaborasi atau membuka usaha. Maksudnya di sini adalah jika saya berkoneksi atau berelasi dengan orang-orang yang kuat pada bidangnya atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya, kita dapat merayu, kita dapat melobi. Itu kita akan sukses di situ karena peluang sangat besar, apalagi kita dapat menunjukkan skill kita. Itu. Untuk pembahasan terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang bisa menggagalkan atau menghambat tujuan kita, tujuan saya sendiri. Ini bisa datang dalam bentuk persaingan, perubahan pasar, atau tantangan tak terduga lainnya. Menyadari ancaman yang ada memberi kita kesempatan untuk memitigasi resiko dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa ancaman yang mungkin kita akan hadapi. Yang pertama, persaingan yang ketat. Dunia kerja atau bisnis, kompetisi itu selalu ada. Terkadang ada orang lain yang lebih berpengalaman atau lebih memiliki keterampilan yang relevan. Ini sangat relate jika kita kerja di dunia industri atau apapun yang berhubungan dengan kerja tim. Itu akan ada persaingan sangat ketat. Di situ pasti ada. Jika kita tidak mau mengupgrade diri, kita akan atau teman kita yang lebih unggul dari kita itu akan menjadi sebuah ancaman buat kita. Nomor 2, perubahan teknologi yang cepat. Teknologi berubah dengan sangat cepat dan saya perlu terus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tertinggal. Jika saya tidak beradaptasi, peluang Anda atau peluang saya bisa tergeser. Kita tidak mau mengupgrade skill atau meningkatkan SDM kita akan digeser. Contohnya zaman sekarang itu ada artificial intelligence. Kita itu bisa digantikan peran kita sebagai programmer oleh AI. Jadi gitu. Contoh poin selanjutnya yaitu kesehatan fisik, isu kesehatan atau stres yang tinggi. Kita dapat digeser oleh kompetitor atau lawan kita karena kita mempunyai kesehatan, mungkin stres pada diri kita. Itu akan menjadi sebuah ancaman karena itulah kelemahan yang mungkin kita tidak bisa tangani. Alhasil kita bisa digeser oleh orang lain, bahkan kita bisa di PHK pada saat itu juga. Dari semua pembahasan yang saya sampaikan, analisis SWOT adalah hal yang sangat berguna untuk menggali potensi pada diri saya sendiri. Dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, saya bisa merencanakan langkah-langkah yang konkret untuk memperbaiki diri saya untuk meraih sebuah kesuksesan pada sebuah kerja. Yang terpenting, bagaimana saya dapat terus belajar dari pengalaman yang saya lakukan untuk mengevaluasi diri secara teratur dengan pendekatan yang jujur dan realistis terhadap diri sendiri. Saya bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan dan meraih tujuan yang besar. Mungkin cukup sampai sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.